Investor harus bertindak seolah ia memiliki kartu gesek yang berlaku seumur hidup dengan jatah gesekan sebanyak 20 kali. Ketidakpastian adalah teman dari pembeli saham jangka panjang. Membutuhkan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika kamu memikirkannya, kamu akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Pertimbangan paling tolol di dunia adalah membeli saham karena harganya meningkat. Tampaknya ada beberapa karakter manusia jahat yang suka membuat hal mudah menjadi sulit. Belilah hanya sesuatu yang kamu sungguh-sungguh suka jika sebuah pasar tutup dalam 10 tahun. Hanya ketika gelombang telah lewat, kamu akan mengetahui siapa yang berenang dengan telanjang. Memperkirakan hujan tidak berguna. Membangun perahu akan sangat berguna. Entah kenapa investor bertindak dengan berpedoman pada harga saham dan bukan nilainya. Lihat fluktuasi pasar sebagai teman bukan musuh, ambil pelajaran dari kebodohan, bukan ikut-ikutan berada di dalamnya. Saya tidak pernah mencoba memperoleh banyak uang di bursa saham. Saya berasumsi bahwa bursa itu bisa ditutup keesokan harinya dan tidak dibuka lagi selama 5 tahun. Waktu adalah kawan bagi perusahaan yang luar biasa, musuh bagi perusahaan yang biasa-biasa saja. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu, maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Yang tidak tepat adalah ketika Anda mengerjakan sesuatu yang tidak Anda pahami atau meniru orang lain karena hal itu berjalan baik padanya minggu sebelumnya. Anda benar atau salah bukan karena orang-orang sependapat dengan Anda. Hanya dengan menggabungkan kecerdasan berpikir dengan disiplin emosional, Anda akan mendapatkan perilaku yang rasional. Harga adalah apa yang kamu bayar. Nilai adalah apa yang kamu dapat. Jauh lebih baik membeli perusahaan luar biasa dengan harga yang pantas daripada membeli perusahaan yang pantas dengan harga yang luar biasa. Kita sungguh-sungguh menjadi takut ketika orang lain serakah dan menjadi serakah ketika orang lain takut. Masa depan tidak pernah jelas dan Anda membayar harga yang sangat tinggi di bursa saham untuk sebuah kesepakatan yang menggembirakan. Barangkali ada solusi-solusi lain yang lebih masuk akal daripada solusi saya, namun berkhayal dan biasanya diiringi mengisap jempol tidak termasuk di dalamnya. Kemampuan untuk mengatakan tidak adalah keuntungan yang luar biasa bagi seorang investor. Lebih baik bergaul dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah teman-teman yang sikapnya lebih baik darimu dan kamu akan mengikutinya. Aku tidak mencoba untuk melompati halangan setinggi 7 kaki, aku mencari halangan setinggi 1 kaki yang bisa aku lampaui. Kamu hanya perlu melakukan beberapa hal dengan benar dalam hidupmu selama kamu tidak melakukan terlalu banyak kesalahan. Risiko datang dari ketidaktahuan atas apa yang Anda kerjakan. Saya tidak melompati palang 7 kaki. Saya akan mencari palang 1 kaki yang bisa saya langkahi. Tujuan seseorang mestinya mengerjakan suatu hal dengan benar, cepat, baik, dan tuntas. Masalah Anda tidak akan membaik dengan sendirinya. Anda benar, karena fakta dan pertimbangan Anda benar. Dan disitulah satu-satunya hal yang membuat Anda benar. Banyak hal yang Anda lakukan ketika kesempatan datang. Kesuksesan dapat dikaitkan dengan ketidakaktifan. Sebagian besar investor tidak dapat menahan godaan untuk terus-menerus membeli dan menjual. Kebanyakan orang tertarik pada saham ketika orang lain tertarik pada saham itu. Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk merusaknya. Jika Anda berpikir tentang itu, Anda akan melakukan sesuatu yang berbeda. Resiko adalah bagian dari rencana Tuhan serupa bagi manusia dan negara.
Pada dasarnya, ketika kamu seusiaku, kamu akan sungguh-sungguh mengukur kesuksesan hidup dari seberapa banyak orang yang mencintai kamu. Jika fakta dan pertimbangan Anda benar, Anda tidak perlu mencemaskan pendapat orang lain. Letargi yang mendekati kemalasan sebaiknya tetap menjadi landaan dalam berinvestasi. Kualitas paling penting bagi seorang investor adalah watak, bukan kecerdasan. Anda memerlukan watak yang tidak menjurus pada pendapat umum atau bertentangan dengan pendapat umum. Sekolah bisnis lebih banyak memberikan tingkah laku yang kompleks dan sulit ketimbang tingkah laku yang sederhana, tapi tingkah laku yang sederhana itulah yang lebih efektif. Seseorang sedang duduk di bawah naungan pohon hari ini karena ada seseorang yang menanamnya pada waktu lalu.